Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selamat pagi, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini saya kasih tema, apakah saya sudah mengenal Allah? Sebuah tema yang tentunya kita bisa jawab dengan mudah, ya, saya sudah mengenal Allah. Allah itu pencipta, Allah itu pengasih, penyayang, Allah itu yang menolong kita dalam setiap kehidupan kita, memberkati kita. Tapi sekedar atau sebatas itukah pengenalan kita terhadap Allah? Apa yang diharapkan Allah ketika kita mengenal Dia? Apa tanda bahwa kita benar-benar mengenal Allah di dalam hidup ini? Mari kita baca Alkitab kita sebagai dasar perenungan kita. Apakah kita sudah mengenal Allah? Di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai yang ke-6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, surat 1 Yohanes ini mengingatkan kembali di dalam kehidupan kita pada saat ini. Apa tanda kita benar-benar mengenal Allah? Apakah hanya sekedar tahu Tuhan itu pencipta, Allah itu penyayang, ataukah hanya sekedar kita mengenal Allah karena kita telah hidup sebagai orang-orang percaya? Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pagi ini kita belajar dua tanda yang harus kita miliki kalau kita mau benar-benar dan mengenal Allah di dalam hidup ini. Yang pertama, tandanya kalau kita mengenal Allah jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Karena kalau kita bilang mengenal Allah tapi kita tidak menuruti dan melakukan perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan dikatakan di ayat yang keempat, aku mengenal Dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, di dalamnya tidak ada kebenaran. Pertanyaannya, apakah kita selama ini kenal Allah hanya sekedar kenal? Sudahkah kita melakukan perintahnya? Jangan-jangan kita orang-orang yang disebut sebagai pendusta dan tidak ada kebenaran di dalam diri kita. Karena kita hanya bilang mengenal Allah tapi tidak melakukan perintahnya. Contoh simpel, mengasihi. Ya, saya mengasihi kok. Mengasihi saudara-saudara saya, sesama saya. Benar. Mengasihi orang-orang yang hanya mengasihi kita. Bagaimana dengan orang-orang yang membuat salah kepada kita? Secara manusiawi kita mengalami akar kepahitan, sakit hati, kekecewaan, bahkan membenci mereka. Padahal firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Contoh simpel saja Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan mengasihi Allah, apakah kita sudah memberitakan tentang kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan kepada sesama kita? Dengan cara hidup kita sebagai surat terbuka, apakah kita sudah menjadi teladan hidup orang yang takut akan Tuhan, atau hanya sekedar orang yang percaya kepada Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di pagi ini perenungan mengingatkan kita mengenal Allah. Tandanya bahwa kita mentaati dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita mengenal Allah, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita mengenal Allah, intinya yang kedua, kita harus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib, bukan pilihan, tapi suatu kewajiban. Banyak orang di dunia ini, bahkan orang-orang percaya mengatakan, ya, kita mau hidup sama seperti Kristus. Tapi kan kita manusia, kita orang lemah, benar. Tapi kelemahan bukan menjadi dasar untuk kita tidak melakukan hidup kita seturut dengan teladan Kristus dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita benar-benar mengenal Allah dalam hidup ini, teladanilah hidup Kristus, supaya kita melakukan, mengasihi seperti Kristus mengasihi orang-orang di sekitarnya, menolong orang-orang, memberitakan kebenaran firman Tuhan, menjadi teladan hidup, memiliki waktu berdoa, berpuasa juga, mengampuni orang-orang, tidak menghakimi. Hal-hal simpel Bapak Ibu, teladan hidup Kristus. Yang paling penting, teladan hidup Kristus di dalam hidup kita adalah pengorbanan. Seberapa besar pengorbanan kita yang telah kita lakukan di dalam hidup ini untuk Tuhan? Apakah kita sudah berkorban secara penuh, totalitas, atau belum? Jika belum, mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita kalau benar-benar mau mengenal Allah dan kita mau disebut orang-orang yang mengenal Allah, tandanya bahwa kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kita mau hidup wajib sama seperti Kristus. Bukan menjadi Tuhan, tidak, tapi meneladani hidup Kristus ketika ia ada di dunia. Bahkan sampai kekekalan, kita teladani pengorbanannya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita mengenal Allah, kasihlah sesama, walaupun mereka membenci, walaupun mereka berbuat salah padamu, kasihilah mereka. Hiduplah, jangan hidup di dalam kedagingan, tetapi hiduplah di dalam buah-buah roh. Tidak ada lagi kesempatan untuk kita hidup di dalam kedagingan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mengenal Allah sulit, ya, tapi kesulitan bukan menjadi batasan kita untuk tidak terus mau mengenal Allah, mentaati apa yang Dia perintahkan. Jadi mari pagi ini perenungan yang singkat ini, kita mau mengenal Allah. Tandanya bahwa kita mengenal Allah, melakukan perintahnya, dan kita wajib hidup meneladani hidup seperti Kristus hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Lakukanlah. Firman Tuhan sungguh jelas. Banyak sekali teladan-teladan, cara-cara atau hal-hal praktis yang bisa kita lakukan untuk mentaati. Jangan jadikan kelemahan sebagai bentuk ketidakmauan kita melakukan perintah Tuhan. Jadi pagi ini marilah, seperti tema tadi, apakah kita mengenal Allah? Jawabannya ya, kita mengenal Allah dengan dua tanda itu. Mari kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Shalom, Tuhan Yesus.